Nawaitu an atuba bihadzal bait atiq sab'an kamilan lillahi ta'ala. Niatkan di situ, Pak. Niatkan ketika kita sudah lurus dengan Hajar Aswad, bahwa saya niat memutari Ka'bah 7 kali putaran. Niat sampai 7 kali putaran, baru kita melaksanakan selanjutnya sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah itu kurang lebih 400 meter. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah wal amru kulluhu biyadillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al umratu ila al umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Karam wal Karamah, keluarga besar calon Duyufur Rahman. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama bisa menghadiri acara Walimatus Safar yang insyaallah calon Duyufur Rahman di RW 4 insyaallah ada 2 ya, dari tuan rumah di sini, Bapak Eten Timbin dan juga Bapak Bayong. Yo imun. Mau dipanggil Allah. Nah, kan. Dan dipanggil Allah menghubungi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andas Joni H.M. Zali, yang saya hormati Bapak RW 10 Bapak Yusuf, yang saya hormati Bapak RW 04, ada RW-nya? Di rumah ada, masukin. Bapak RT, Bapak RW dan seluruh jajaran pemerintahan Desa Sapanjang, juga yang saya hormati para asatid, Ustadz Ibrahim, Ustadz Irwan, dan para asatid wal asatidah yang hadir di kesempatan malam ini. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga disampaikan kepada baginda alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang masih tetap menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah,
kesempatan malam ini kita sama-sama bisa bersilaturahmi dan menghadiri acara undangan dari para sahibul bait yang insya Allah calon Duyufur Rahman yang akan diberangkatkan di tanggal 24 Februari ya, Februari Jumat besok berarti Pak Jani, Jumat besok. Jadi kepengen saya jamaah sholat Jumatnya di Masjid Al-Karim, bingung ya nganterin di Masjid Al-Karim. Setelah saya sholat Jumat terus berangkat, jamaah sudah ada dalam satu bis ya. Kalau keluar dari sini saya takut kesorean karena jam 4 udah ditunggu untuk manasik. Di manasik dulu di Jakarta, para jamaahnya bukan orang Sasak Panjang doang. Kalau dari Sasak Panjang, Kampung Baru, Kapriki, Bogor, Kalisuren ada 20 orang. Digabung dengan orang Malang, Jakarta, Depok, Bekasi, Malang, Jawa Tengah, Jawa Timur, insya Allah ada kurang lebih 60 jamaah yang diberangkatkan nanti pada hari Jumat. Jumat kumpul di Jakarta, dikumpulkan dulu di manasik, baru terbangnya besok hari Sabtu tanggal 25. Makanya saya sarankan buat Bapak RT TV undang warga buat nganterin. Mana Ustaz nganterinnya? Ke masjid sampai ke Masjid Al-Karim. Takut belum tahu di mana Masjid Al-Karim, anterin Bapak RT TV. Kalau mau lihat nanti lagi di bandara di Terminal 3 sekitar jam 9 udah ada di bandara, baru kita terbang. Insya Allah kita menggunakan pesawat Emirat. Kalau bulan kemarin di bulan Oktober saya berangkat ke Saudi yang direct langsung dari Jakarta Jeddah. Alhamdulillah setiap keberangkatan kita hotel di Madinah jauh, cuma ada 100 meter. 100 meter jauh ya? 100 meter dari hotel turun depan langsung pagar Masjid Nabawi, itu di samping makam Baki, samping makam Baki itu Gunnar Thaibah. Kalau di Makkah, Bapak dan Ibu yang pernah lihat gambar, bukan lihat kesana kan, lihat gambar Ka'bah, tidak ada di atas itu ada jam tinggi, itu namanya Zam-Zam ya, di Jam-Jam. Kemarin di Oktober di Jam-Jam insya Allah, sekarang di sebelahnya. Jadi kalau turun dari hotel Pak Tertibin udah langsung gelar sejadah di halaman hotel, bisa sholat di situ. Karena sholat di Masjidil Haram itu dalamnya penuh ya, sampai ke pinggir-pinggir hotel. Di seluruh hotel kita gak jauh, karena saya cari kenyamanan. Saya pernah dapat hotel jauh sekitar 500 meter. Kalau mau sholat Johor jam 10 sudah jalan ya, habis makan istirahat jam 10 udah jalan ke Mekah, malah panas ngumpul, jadi kurang nyaman. Saya balik asar balik lagi baru nyampe, saya nggak balik lapar. Johor sampai ke masjid sholat zuhur kan waktu makan, saya pulang kok balik lagi asar nggak pulang, lapar. Akhirnya sholat asar, sampai sholat asar kita pulang, akhirnya maghrib nggak ke masjid karena jauh. Makanya saya biasa hotelnya itu yang di samping Masjid Haram. Alhamdulillah dari beberapa berangkatan, karena di situ hotelnya hotel bintang 5 semua ya, Pullman Mekah di Gunnar Thaibah di Madinah. Insya Allah mudah-mudahan mohon doanya diberangkatkan di tanggal 24 ini jamaah mudah-mudahan diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Keberangkatan umrah ini adalah hanya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berangkat dan tidak bisa sampai ke Mekah kalau bukan panggilan. Saya yakin malam ini banyak banget yang ngantongin duit. Duit banyak banget tinggal ngantongin, tapi gak bisa ke Mekah. Hanya orang yang bisa ke Mekah adalah orang yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak kira-kira malam
dipanggil Allah? Malam ini mau nggak dipanggil Allah? Panggilan Allah itu ada 3. Dia mengambil ini. Habis mati. Baterainya. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama setiap waktu sehari semalam 5 waktu dipanggil Allah. Waktu zuhur ada suara azan. Alingan tiang tadi ya. Ya salahnya digeser ke tanah. Ya, ya cukup. Lagi sampai mana tadi itu? Sampai geser salah. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama setiap waktu 5 waktu sehari semalam kita dipanggil. Makanya kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala segera menghadap. Lagi di kebun ada panggilan pulang. Ini mah tanggung mah dikit lagi segarit lagi. Ya segarit lagi dalam singkong dan udahin dulu baru pulang sampai jam 2 pas baru mandi pas giliran wudhu dia mau sholat udah jebuk asar. Ada yang begitu. Alhamdulillah di sini mah rata-rata. Panggilan Allah, sholat yang 5 waktu. Anta'budallah kannaka tarah. Karena orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, kita duduk tahiyat akhir, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang yang sholat benar-benar supaya kita khusyuk, hadirkan Allah dalam hati kita. Pernah nggak kita sholat khusyuk? Bu, Pak, pernah nggak sholat khusyuk? Kalau Isya Ya, susah banget ya. Kita pengen banget khusyuk. Baru sholli fardhu isya'i 4 rakaatin mustaqbil qiblati adani la ilaha Allahu akbar. Baru takbiratul ihram. Masyaallah baru ingetan itu celana dalam ada di atas. Giliran yang lupa baru ingat ketika takbiratul ihram. Susah untuk mendapatkan khusyuk. Makanya dalam i'anatul talibin dijelaskan orang yang pengen mendapatkan khusyuk diantaranya wa mimma yahsul khusyuk. Pengen dapat khusyuk, hadirkan Allah, Allah, Allah. Bisa nggak kita? Kita nggak mampu untuk mengartikan bahasa yang kita baca. Dari takbiratul ihram Allahu akbar, Allah maha besar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kita artikan dalam hati. Nggak mampu kita mengartikan, boro-boro kita ngerti ini tuh yang kita baca aja kagak ngerti. Ya, bahkan dulu mah orang-orang kita nih baca alhamdulillahi rabbil alamin, bacanya bukan alhamdulillah Ibu, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dibacanya alhamdu. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Kalau diganti alhamdu bagi belek, lebih dikasih Tuhan. Karena kenapa? Nggak ada yang namanya kita pengen belajar susah. Orang dulu bahkan baca bismillahirrahmanirrahim agak bener. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bacanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kesang itu aris tiga ditegang masang rok sil keputusan tidak manjangan. Itu mah apa doanya? Doa bisul lah. Bisa doa bisul. Ya buat aja bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, tapi itu sembuh. Kenapa? Bukan doanya yang bisa menyembuhkan, tapi keyakinannya bacaan doa itu, yang dia baca itu yakin bahwa itu menjadi obat. Ya, kita bahkan ngapalin Al-Quran supaya jadi obat. Emang bacanya doang nggak ada yakinnya, nggak bakal sembuh-sembuh. Coba orang tua dulu karena yakin dia beribadah Allah Subhanahu wa taala, yakin yang dibaca itu adalah jampe-jampe atau doa-doa, maka dijawab doanya. Kita kadang sholat, jangan pun di rumah, di Masjidil Haram, di depan Ka'bahnya bisa. Mau sholat, ambil HP selfie di depan Ka'bah.
selfie dulu lah di depan Ka'bah, dikirim sama keluarga. Saya lagi di depan Ka'bah loh, baru mau sholat, tadi giliran sholat, bang tolong ya pegangin HP saya sembahyang di depan Ka'bah, videoin. Nah, sembahyang di depan Ka'bah di videoin. Makanya banyak orang-orang yang sholat di depan Ka'bah seperti orang yang tepuk tangan, ya, artinya hatinya dia mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, dia ruku, dia sujud, hati mah kemana-mana. Dia lagi sholat di depan Ka'bah, hatinya nggak ingat dengan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anta budallah karena kata roh, maka kalau kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hati kita hadirkan Allah ada di depan kita, baru susah ya, susah. Jangan pun kita, Sayyidina Ali belum mampu. Sahabat Nabi, ponakan Nabi, ketika Nabi akan memberikan hadiah kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kalau engkau mau sholat dua rakaat dalam keadaan khusyuk, 2 rakaat, maka akan aku beri hadiah selendang hijau. Kan semangat dia sholat 2 rakaat, sholat sunatan rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar, khusyuk, bacaannya bener banget sampai sujud, dia rukuk sampai rakaat yang kedua. Ya udah baca rakaat yang kedua, mau rukuk mau sujud, ingat kalau sujud kita udah nih, habis salam dapat sorban hijau, sampai dia nggak bisa khusyuk, hilang khusyuk itu, hilangkan semua duniawi. Apalagi kita sholat yang di depan Ka'bah. Kalau di sini di rumah mustaqbilal kiblati, kalau sekarang kita ada di depan Ka'bah, masya Allah, mustaqbilal Ka'bah, kita berhadapan dengan Ka'bah yang setiap waktu kita sebut di rumah mustaqbilal kiblati. Saat ini Bapak yang tertibin lagi ngadep berhadapan dengan Ka'bah Baitullah. Alhamdulillah. Nilainya pun berbeda kalau orang yang sholat di rumah, cuma kalau orang yang sholat yang namanya di Masjidil Haram, nilainya 100.000 kali dibanding kita sholat di rumah. 1 kali sholat duha sholat duha sekali di Masjidil Haram sama dengan kita sholat duha di rumah 100.000 kali. Makanya saya setiap jamaah, kalau ibu-ibu yang udah tua-tua saya pegang, ya 2-3 orang saya bawa tawaf, kemudian masuk ke Hijri Ismail, baik itu yang laki-laki maupun bapak-bapaknya tetap saya bawa masuk Hijri Ismail. Alhamdulillah sekarang masuk Hijri Ismail enak. Jadi masuk Hijri Ismail itu antrinya perempuan, ibu-ibu dulu, ibu-ibu semua yang masuk, ibu-ibu keluar, bapak-bapak sebelah kanan dari rukun Yamani masuk, bapak-bapak doang dapat sholat 2 rakaat. Sholat di dalam Hijri Ismail sama kita sholat di dalam Ka'bah. Orang yang sholat di Hijri Ismail 2 rakaat sholat sunat taubat, sholat sunat taubat di dalam Hijri Ismail sama dengan dia pernah bertaubat 100.000 kali taubat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Pak Eta ya. Kemarin ada nenek-nenek yang udah pakai tongkat, yang udah pakai kursi roda. Kalau pakai kursi roda kan bukan di dekat Ka'bah, di atas. Saya bawa, alhamdulillah bisa dipapah sampai menyium Ka'bah. Saya cium ke Ka'bah, kagak mau nyium, saya ketok ke kepalanya. Disuruh nyium susah banget, cium Ka'bah. Nah, kapan lagi kita ya? Nah, nanti minta, mudah-mudahan bisa cium Hajar Aswad. Kalau cium Hajar Aswad itu harus benar-benar minta kepada Allah, ciumkan saya ke Hajar Aswad, berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah akan dimudahkan. Walaupun kita lihat itu di depan ribuan orang, kalau kita udah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak melihat seorang pun yang ada di depan kita. Saya pernah kejadian, ya. Jadi kalau cium Hajar Aswad, saya nggak ngeliat orang, jalan aja, jalan sampai ke Hajar Aswad, cium sampai kepala kita ke dalam ke Hajar Aswad, saya angkat kepala, baru saya kaget, masya Allah banyak orang ini. Tuh. Jadi baca doa dulu, baca surat Yasin, baca Waqiah, baca Rahman, istighfar, sholawat, ya baru kita minta, ya Allah mudahkanlah untuk mencium Hajar Aswad. Kalau pengen banget cium Hajar Aswad, yang penting mah kita ada di pintu, di antara pintu dan Hajar Aswad ada yang namanya multazam.
Multazam itu adalah tempat, salah satu tempat yang dijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pertama megang pintu Ka'bah, habis megang pintu Ka'bah, kemarin gitu Pak, saya satu-satu orang lanang, bapak-bapak saya angkat suruh nyium Ka'bah. Di pintu Ka'bah, habis megang pintu Ka'bah, bahasanya gelantungan dah. Ya, gelantungan di pintu Ka'bah. Habis pintu Ka'bah geser ke kiri. Itu multazam. Dia nggak mampu cuma Hajar Aswad baru mundur. Udah, yang penting di multazam. Tempat doa. Semua jamaah alhamdulillah seperti itu. Jadi bisa mencium Ka'bah atau mencium Hajar Aswad. Yang mudah-mudahan karena berangkat umroh tahun ini luar biasa. Lebih-lebih dari ibadah yang namanya bulan Ramadan. Sampai bulan Ramadan itu penuh luar biasa seperti ibadah haji. Karena sekarang ini orang yang berangkat haji satu lama, hampir 15 sampai 20 tahun. Biayanya lama, biayanya mahal. Sekarang kemarin 69, alhamdulillah bisa turun Pak Lurah ya. Turun sekarang 50 juta kurang 200. Ya, 50 juta kurang 200. 50 juta kan cangkok kan. 50 juta dari pusat. Lah sampai gaji 5 bisa 60. Ya kan? Iya, sama ke yayasan ke KPIH bisa jadi 60. Sekarang haji itu 60 malah 20 tahun. Akhirnya jamaah ya umat berpikir, ya umat udah tua begini. Sekarang daftar di KPIH 15 tahun sampai umur gua. Ya. Akhirnya mengurangi jamaah haji. Makanya 10 tahun kemudian bisa nggak ada antri. Daftar berangkat insya Allah. Jadi orang yang minat umroh ini luar biasa sekarang. Bahkan ada orang yang sudah daftar haji udah 5 tahun 7 tahun diambil biayanya buat umroh. Kalau kata saya salah Pak, salah. Kalau kita udah daftar haji diambil buat umroh. Umroh itu bukan haji ya, paham nih? Awas hati-hati mereka umroh. Umroh itu bukan haji. Kalau yang haji yang khusus di bulan Zulhijjah. Di bulan haji ketika tanggal 9 bulan Zulhijjah ada di Arafah namanya wukuf Al-Hajj Arafah. Al-Hajj Arafah. Jadi orang yang berangkat di tanggal 9 Zulhijjah ada di Arafah, dia pulang dari situ baru haji. Zaman pulang umroh ada orang yang sampai ke rumah enggak dipanggil haji, marah-marah. Enak banget gue berangkat mahal-mahal cuma kagak dipanggil haji. Jangan ya, walaupun kita berangkat haji kalau niatnya begitu tidak ada nilai hajinya. Biarkan pendaftaran 5 tahun, mau 10 tahun, mau 20 tahun, seandainya kita sampai pada waktunya berangkat, alhamdulillah kita berangkat walaupun udah tua. Seandainya kita gak ada umur 2 tahun lagi mau berangkat, mati, alhamdulillah hakikatnya kita udah pahala haji. Lah kalau sekarang udah daftar haji udah 10 tahun dicabut, sama orang yang lagi sholat usolli fardhu zuhri kemudian sampai 2 rakaat udah dapat 2 rakaat, di Bapak Lurah datang kita bagi duit, baru niat mau berhenti sholatnya udah batal niatnya. Makanya kalau udah haji udah biarkan, jangan kita tungguin lama amat ya haji, lama amat haji, biarin ya, kita tunggu nanti pada waktunya ya. Mudah-mudahan minat orang tahun ini untuk berangkat ke Mekah melalui ibadah umroh luar biasa. Karena umroh di setiap bulan ada, setiap bulan ada. Kemarin saya di bulan Oktober, akhir November, Desember, Januari, sekarang bulan Februari. Mudah-mudahan bisa berangkat lagi sama Pak RT, nganterin. Saya menganterin Pak Bayong sama Pak RT. Mau orang nganterin ya, nganterin. Kita nganterin ke bandara, saya nganterin naik pesawat, tuh pesawatnya ntar turunnya insya Allah hari Jumat dan Sabtu terbangnya kita ke Dubai dulu. Kenapa ke Dubai? Karena pesawatnya Emirat. Kami udah booking pesawat Saudi udah full. Akhirnya kita dapatnya dilarikan ke Emirat. Alhamdulillah dapat Emirat. Nanti nginep di hotel ini di Dubai. Kita mau ajak jalan-jalan dulu Pak RT. Pak RT bisa-bisa jadi selfie mulu di kota terindah di Dubai. Insya Allah
Jadi di Dubai sehari sambil di hotel, malam pagi-pagi keluar untuk ke bandara sambil jalan-jalan city tour dulu ke kota Dubai. Ya, mudah-mudahan bisa lihat-lihat yang namanya kota Dubai Pak ya. Kapan lagi kita ke sono? Ada orang sesak pajang ke Dubai bulanan nanam rumput. Iya, bukannya mau berangkat tuh dari Dubai kurang lebih 2 jam sampai ke Mekah. Kita nanti sampai ke Madinah dulu, karena dari bandara Madinah ke Masjid Nabawi, dari bandara ke masjid itu sekitar 20 menit 20 menit sampai ke Masjid Nabawi, ke Hotel Gunar Thaiban. Insyaallah mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang pertama yang disebut panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah sholat yang 5 waktu. Mau sholat zuhurnya, asarnya, maghrib, semua sholat yang 5 waktu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah dapat panggilan, mau tidak mau kita sebagai muslim harus wajib berhadapan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat yang 5 waktu. Panggilan yang kedua, kalau RT Emit pagi-pagi datang ke musola, hidupin speaker cetrek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilan bukan? Kita bisa nggak kayak gitu? Pasti kita kullu nafsin dha'iqatul maut, kita pasti akan seperti itu. Dipanggil Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang namanya mati. Enggak yang tua, enggak yang muda, ya enggak orang lagi rajin ibadah, orang yang enggak pernah ibadah. Kalau sudah ada panggilan, kita enggak bisa mundur. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Enggak bisa nanti dulu atau enggak bisa kepengen duluan. Ada kan orang yang pengen banget sama mati. Ada orang pengen banget mati, udah pusing urusan utang orang bayar. Kalau begini memang gue mendingan mati, gue mati dah. Udah pengen banget mati emang gak bisa pengenin ternyata. Ya, pengen banget mati, tetap gak bisa mati kalau bukan waktunya aja tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal kepada kita, kita tinggal terserah, menyerahkan diri kita. Nah, orang yang berangkat umroh, berangkat haji, simulasi kematian. Karena kita belajar mati. Umroh itu belajar mati. Bayangin, orang yang mati ini sudah nggak ada napasnya, sudah gojol di depan rumah, kemudian kita nggak bisa apa-apa, dimandiin, dikapanin, dibawa makam kan. Orang yang berangkat umroh, karena berangkat umroh itu labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami datang untuk datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah. Kami datang untuk memenuhi panggilan Allah, datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ke Baitullah. Kita datang nih. Yang pertama, orang yang umroh itu wajib mandi dulu. Kalau bisa mandi sendiri, mandi dulu wajib. Dari rumah besok hari Jumat mandi wajib itu bersihkan dulu. Kemudian nanti dari Madinah mau ke Mekah kita mandi. Setelahnya mandi kita pakai kain 2 lembar kain yang namanya kain ihram. Pakai kain ihram yang bawah untuk menutupi aurat, yang satu lagi buat bikin bajunya, tutupin baju. Seperti baju kita pakai kain, ada yang kita keredongin, ya macam-macam, pakai kain ihram. Dibungkus kita dengan 2 lembar kain. Untuk apa? Labbaik Allahumma labbaik. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, serahkan diri kita. Kita ingat dosa-dosa kita, karena kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sambil membaca labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Rabb, dosa-dosa kami banyak, kesalahan kami banyak di rumah, kadang-kadang sholat, kadang-kadang kagak. Ingat semua dosa-dosa kita, karena kita hari ini adalah akan mendapat ampunan, dijamin mendapat menikmati jaminan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat umroh insya Allah bisa beribadah di tanah suci Makkah dan di tanah suci Madinah. Orang yang berangkat umroh bisa beribadah di situ, maka akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan diri kita, karena sedang kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
kan pakai 2 kain ihram, kemudian kita berangkat, baru dari Madinah ke Mekah. Berapa jarak Madinah ke Mekah? Kurang lebih 420 kilo. Kalau 400 kilo dari sini ke mana ya Pak? Jakarta Semarang lihat. Kurang lebih Jakarta Semarang. Jauh. Nabi mampu dari Mekah ke Madinah jalan 7 hari 7 malam. Mana jalannya belum ada jalanan, jalannya melalui naik gunung, turun gunung. Ketika Nabi hijrah dari Madinah, dari kota Mekah ke Madinah. Kalau sekarang kita orang yang berangkat haji, berangkat umroh dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah cuma ditempuh dengan 5-6 jam. Cepat banget ya. 6 jam nyampe. Yang kalau di Jakarta, dari Jakarta Semarang kita tempuh seharian. Kalau di Mekah kita tempuh dengan cuma kurang lebih 6-7 jam. Paling lama 7 jam. Kita sampai ke Mekah, kemudian kita tawaf dan kita sa'i. Tawaf yang pertama kita sudah niat dari bin Ali, kemudian dari bin Ali kita ke Mekah, dari Mekah kita masuk ke Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah yang tidak pernah melihat Ka'bah. Setiap hari kita mengucapkan mustaqbilal kiblat, ternyata hari ini pandangan kita, mata kita berhadapan dengan Ka'bah Baitullah. Rasanya luar biasa. Saya yakin Bapak yang tadi kita bisa ngomong, yang bisa nangis dan nangis. Pasti. Bagaimana rasanya orang yang sudah melihat Ka'bah? Sudah susah merasakan bagaimana indahnya, bagaimana enaknya, istimewanya ketika kita melihat Ka'bah. Luar biasa. Setelah melihat Ka'bah, kemudian kita turun mengitari Ka'bah Baitullah kurang lebih 7 putaran. Wajib 7 putaran dari niat nawaitu an atufa bihadzal baitil atiq sab'an kamilan lillahi ta'ala. Niatkan di situ Pak. Niatkan ketika kita sudah lurus dengan Hajar Aswad, baru saya niat memutari Ka'bah 7 kali putaran. Niat sampai 7 kali putaran, baru kita melaksanakan selanjutnya sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i antara Safa dan Marwah itu kurang lebih 400 meter. Kalau 400 meter 7 putaran dari sa'i ke Marwah, Marwah sa'i, ya Marwah Safa, berarti 400 dikali 7 kurang lebih 28 ya, 280 ya, kurang lebih 3 kilo dah. 3 kilo sa'i itu Safa dan Marwah. Makanya ibadah umroh, ibadah haji itu benar-benar harus benar-benar ibadah fisik. Ibadah fisik, ibadah yang benar-benar harus sehat. Ya harus sehat. Seandainya kita nggak kuat jalan, sekarang udah banyak ada namanya kendaraan yang disebut motor. Ya motor kalau udah kita duduk begini nih, duduk seperti ini, tinggal didorong. Cuma kalau udah udah beres 7 putaran, bayar 100 real. Ya 100 real, udah 100 real ya, kali 4 400.000 sa'i doang. Makanya kalau tawaf dan sa'i kita didorong-dorong itu kurang lebih 1.500.000 ya, biayanya gede kalau orang-orang sehat itu. Mudah-mudahan doain jamaah semua yang berangkat, khusus Sohibul Bait, Bapak RT Tibin sama Bapak Bayong ya, diantaranya 2 orang dari RW 4, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah program kami di travel bukan cuma 1 kali umroh. Yang pertama dari Bir Ali, besoknya kita berangkat ke Cironah. Cironah itu kita muter keliling city tour kota Mekah, termasuk Cironah kita mikotnya umroh yang kedua. Nanti besoknya umroh yang ketiga ke Taif. Ini Taif jarang Pak, yang namanya Taif itu orang kadang-kadang jamaah jarang ke Taif. Taif itu ada sejarah yang luar biasa. Ketika Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dakwah dulu di kota Taif. Dan kota Taif adalah kota yang paling adem, kota yang paling dingin. Kalau bahasa Indonesianya dia puncaknya di Bogor. Bogor kan dingin, suasananya sejuk. Itulah Taif. Taif itu yang luar biasa. Dan di situ perjuangan Rasulullah SAW yang luar biasa. Insya Allah kita sampai ke Taif, dan dari Taif mau pulang Qatrul Manazil. Di Qatrul Manazil kemudian kita
mau bikin umroh lagi di situ berarti 3 dari bin Ali, dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 3 kali umroh dari travel. Kalau mau bikin umroh bisa saja sampai 7 kali umroh. Yang pertama habis makan, besoknya hari keempat habis makan pagi umroh, silahkan ke Tatim, cuma 10 real, kita buat sendiri. Ya Alhamdulillah, kalau kemarin di bulan Oktober di Madinah saya 6 hari di Madinah, sehingga saya bisa ke Badar, kemudian kita ke Bi'rul Rohah. Bi'rul Rohah itu adalah tempat, ada sumur tempat istirahat Nabi ketika hijrah. Jadi kita lihat sumur yang luar biasa, sumurnya airnya luar biasa sejuknya, itu bisa diambil sendiri, namanya Bi'rul Rohah. Ada sumur tempat istirahat Nabi ketika hijrah. Kemudian dari situ baru kita dari Badar ke Bi'rul Rohah, kemudian kita ke Jabal Malaikat. Ini baru dengar Jabal Malaikat ya. Jabal Malaikat itu tempat peperangannya sahabat Rasulullah di Badar. Kemudian Allah turunkan malaikat di jabal itu, di gunung itu. Namanya sekarang disebut Jabal Malaikat. Dan warna gunungnya berbeda dengan gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Luar biasa, itu Jabal Malaikat. Alhamdulillah kami kemarin di bulan Oktober sampai semua di Badarnya, di Rohahnya, ya, di Jabal Malaikat. Yang mudah-mudahan besok itu berangkat ke PRT, saya punya waktu, saya bikin program sendiri. Saya kalau udah kalau di sana pengen ini, saya bikin program. Sewa mobil bukan saya sendiri. Kalau di travel nggak ada Pak, di travel nggak ada, kita bikin sendiri program kita. Kita jamaah mau ke ini nggak? Mau, udah itu bayar 4.000 dolar, 4.000 real, 4.000 real dari mahal ya, 1.000 real, 1.000 real bayar bis 1 hari, belum yang lain-lainnya. Alhamdulillah saya bisa keliling di kota Madinah, di Jabal Mahni, ya kita bisa keliling. Ada yang di Abwa, lihat sejarah dan berziarah ke makam Sayyidina Siti, ibunya Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Abwa. Kita bisa ziarah mana saja, yang penting kita berani bayar bis. Ya paling saya beda 100 real berarti 400.000 sama dari situ Madura kan, itu sama, jauhnya luar biasa 1 hari. Nah jadi banyak pengalaman di jamaah ketika ada di Madinah. Begitupun di kota Mekah. Kadang-kadang kita bawa ke tempat Tatim yang paling dekat mikotnya. Dari Tatim kita niat umroh, kemudian kita ada juga kita yang dibawa ke Hudaybiyah. Ya Hudaybiyah, kita mikot di Hudaybiyah. Jadi banyak tempat-tempat mikot. Jadi supaya jamaah itu tahu sejarah Rasulullah SAW. Jadi kita keliling di kota Makkah sampai kita ke Ma'lah. Ma'lah salah satunya yang kita kenal Mbah Maimun. Ya, Mbah Maimun dimakamkan di Ma'lah. Ya mudah-mudahan bisa semua seperti itu. Yang penting doa, mudah-mudahan jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Pergi umrah ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tiada terkira. Semoga selamat di dalam bakti, mendapatkan ridho ilahi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik,
والملك لا شريك له إن الحمد والملك لا شريك له قدامك المكرمة dipenuhi tamu yang berkah dari seluruh penjuru dunia, memakai pakaian yang sama, menyeru panggilan yang esa, mohon ampun segala dosa. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Enak gak Bu? Kepengen orang berangkat umroh, punya duitnya, emang jadi masalah itu. Pengen berangkat umroh tapi orang punya. Alhamdulillah jamaah, kalau kita nungguin duit sampai 30 juta orang ketemu. Tapi kalau bapak dan ibu niat yang kuat, pasang niat yang kencang, punya duit 2 juta, anterin ke rumah. Banyak sekarang udah 10 orang yang buat Juli. Nanti habis barang haji, orang berani pada nyicil lah. Dengan sekarang udah ada yang ngedep 5 juta, ada yang 10 juta. Jadi ya nabung saya. Kalau nabungnya duit, bapak ini habis jual kambing 5 juta. Ada kambing 5 juta ya? Iya, jualan dapat duit 5 juta, ditaruh di rumah di lemari. Ya, besok diambil buat rokok. Mah kalau punya rokok ini, ambil dong di kamar. 100.000 copot. Lah besok masih nambahin lagi kalau duit ada di rumah. Yang ada habis, anterin ke rumah nih. DP umroh kapan aja, insya Allah nggak lama. Sebanyak banyak pengalaman seperti itu. Saya kasih saran supaya memudahkan jamaah bisa berangkat. Tukang ayam datang ke rumah nyari-nyari ayam, saya punya ayam bungul, saya mau jual. Saya tanya, Kong, mau berangkat umroh orang punya duit Pak Haji, di rumah ada berapa? Ada 4 juta, bawa sini 4 juta, dianterin 4 juta. Jadi kata dia, saya mah nitip ya Pak Haji ya, mau kapan dia berangkat mah ya. Seminggu kemudian alhamdulillah nganterin lagi 5 juta, dapat arisan pengajian, dianterin udah berapa duit? Udah 9 juta. Kagak sampai sebulan dagang di Engkopat, dapat arisan 10 juta. Berapa? Terus 19 juta. Ditanya sama anaknya, udah 3 bulan ketiga nih. Bulan ketiga nanya, Bapak mau berangkat umroh kapan? Cuma kapan be? Duit juga baru segitu. Bapak kalau mau berangkat Mbak, saya punya nih duit 10 juta. Udah berapa tuh? Cukup nggak? Berangkat 3 bulan, yang tadinya nggak tahu-taunya bisa berangkat apa enggak. Jadi ukurannya niat yang kuat. Innamal a'malu niat yang kuat. Mudah-mudahan bisa berangkat, amin ya rabbal. Banyakin baca sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Insya Allah, mudah-mudahan itu saja yang kami sampaikan. Banyak kekurangan dan kelupaan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.